Bursa transfer musim panas ini sangat penting bagi setiap klub untuk memperkuat skuad mereka. Juventus pun tidak terkecuali dan tengah mencari cara untuk meningkatkan kualitas timnya. The Old Lady telah mengonfirmasi Igor Tudor sebagai pelatih utama mereka. Keputusan ini diambil sebelum Piala Dunia antar klub dan menunjukkan keseriusan manajemen klub. Namun dalam beberapa pekan terakhir, Juventus terlihat pasif di bursa transfer. Minimnya pergerakan untuk mendatangkan pemain baru menjadi sorotan publik. Padahal, Juventus memiliki sederet pemain berkualitas dalam skuad mereka saat ini. Setahun lalu, mereka bahkan berani mengeluarkan dana besar untuk memperkuat tim. Kondisi saat ini bisa berdampak pada kinerja Igor Tudor musim depan. Pelatih asal Kroasia ini memiliki gaya bermain berbeda dari pendahulunya, Thiago Motta. Motta sebelumnya meminta perombakan skuad besar-besaran yang disetujui manajemen klub. Namun Tudor belum mendapatkan dukungan serupa sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih permanen pada Maret lalu. Tudor berhasil membawa Juventus lolos ke Liga Champions musim ini setelah hanya beberapa pekan memimpin. Keberhasilan tersebut membuatnya layak mendapat dukungan penuh dari klub. Situasi saat ini membuat Tudor bekerja dalam ketidakpastian. Ia masih belum tahu siapa saja pemain yang akan ia miliki saat musim baru dimulai. Juve menilai hal ini bukan bentuk dukungan yang ideal untuk seorang pelatih. Juventus harus bergerak cepat untuk memperkuat skuad jika ingin bersaing meraih gelar musim ini. Meski Juventus adalah klub terbesar di Italia, sulit bagi Tudor untuk meraih trofi tanpa komposisi pemain yang tepat. Jika manajemen tidak mendukungnya di bursa transfer, kegagalan musim ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepadanya. Igor Tudor ketiban sial karena aktivitas yang dilakukan timnya, Juventus, di bursa transfer musim panas 2025. Pelatih asal Kroasia itu ketiban sial karena Bianconeri tak kunjung mendaftarkan bek baru di musim panas ini. Sepanjang musim panas ini, fokus Juventus di bursa transfer hanya mendatangkan gelandang dan penyerang saja. Hal ini terlihat dari resminya Francisco Conceicao dan kehadiran Jonathan David. Kebetulan keduanya sama-sama berstatus penyerang. Lalu untuk gelandang, tim asal Turin ini tengah fokus mendatangkan Morten Hijulman dari Sporting CP. Bahkan fokus Juve hingga saat ini masih terhadap Hijulman, di mana mereka menawarkan Douglas Luiz sebagai pelicin ke Sporting. Sejatinya Juve telah mendatangkan bek baru pada sosok Joao Mario, tetapi pemain berusia 25 tahun itu berposisi sebagai bek kanan. Untuk posisi bek tengah, tim yang juga berjuluk si Nyonya Tua ini tak kunjung bergerak untuk mencari tambahan. Alhasil Tudor ketiban sial karena harus bisa memanfaatkan dua bek yang sempat dibuang Juve ke klub lain di musim lalu. Dilansir Bolasport.com dari Football Italia, dua bek buangan yang harus bisa dimanfaatkan Igor Tudor adalah Daniele Rugani dan Thiago Jallo. Dua bek ini sempat dibuang Juventus ke klub lain dengan status pinjaman pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Rugani dipinjamkan ke Ajax Amsterdam dan sempat tampil di Piala Dunia Klub 2025 usai masa pinjamannya usai. Kemudian Jallo sendiri sempat dipinjamkan ke FC Porto pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025 usai didatangkan pada Januari tahun 2024. Lantaran masa peminjaman kedua pemain itu telah usai, keduanya pun otomatis masuk skuad Juve untuk pramusim. Tudor selaku pelatih mau tak mau harus memanfaatkan keduanya karena belum adanya tambahan di posisi bek tengah. Meski begitu, Tudor diyakini akan tetap diuntungkan dengan pulangnya dua pemain pinjaman itu. Usai Daniele Rugani dan Thiago Jallo pulang dari masa peminjaman, Bianconeri memiliki 7 bek tengah di skuadnya. Juve dikabarkan baru akan mendatangkan bek baru andai sukses menjual Lloyd Kelly di musim panas ini. Si Nyonya Tua sendiri sudah mematok harga sekitar 18-20 juta euro, sekitar 378 miliar bagi tim-tim yang meminati Kelly.